Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? So, keep spirit, kita masih belajar ekspresi atau ungkapan dan sekarang masuk ke pertemuan ke-14 ya, yaitu expression of necessity atau keharusan. Oke, keharusan seperti apa sih? Ya, let's start it. Seperti biasa ya, welcome to the class. Yang harus disiapkan ini Misra sudah berkali-kali bilang di video-video sebelumnya. Jadi kalian mungkin udah paham lah ya ini. Kemudian objektif ya sama juga, ada 4 poin biasa. Kemudian ini tidak perlu dibahas ya karena sudah berulang kali Misra sudah bahas ini. The objective class. And then langsung saja ke today's lesson. Apa sih yang akan dipelajari hari ini? Okay. So before start, I wanna ask you that what do you know about the necessity? Apa sih yang kalian tahu tentang necessity in bahasa? It means bahasa Indonesia ya. Ya, misalnya keharusannya saya harus belajar lebih giat. Nah, itu kan keharusan, oke? Kamu jangan malas. And then saya harus lebih baik dalam belajar. Nah, ini semuanya necessity. Gampangnya ya dalam bahasa Indonesia. And how in English version, bagaimana di versi bahasa Inggrisnya? Oke, let's begin. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu pasti punya peraturan ya, peraturan dalam gramatikalnya atau tata bahasanya. So, here the understanding, the lesson, lessonnya ketutupan. Seperti ini ya kata bahasanya, modals disebut modals ya. Ini tuh must, kemudian need, have to itu termasuknya modal. Obligation and necessity atau keharusan. Ini yang kalimat positif ya. Kalimat positif itu misalnya saya harus, kemudian kalau misalnya negatif itu saya tidak harus. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, kita lihat modalnya ada must, have to, need to ya. Untuk apa? Express an obligation or necessity ya, yaitu untuk mengungkapkan keharusan. Misalnya, I must study for the exam. Oke. Kemudian I have to study for the exam. And then I need to study for the exam. Saya harus belajar untuk ulangan seperti itu ya. Ini konteks dalam kalimat positif. Kemudian yang negatif yaitu ada need not. Ini tuh singkatan dari need plus not ya. Ini juga sama, do not, have to, and haven't to. Oke, di sini langsung saja do not, need to. Nah, di sini rancu ya. Jadi yang dipakai in 1, 2, kemudian 3 ini. Nah, di sini express no obligation or necessity ya. Artinya tidak ada keharusan. Misal, you need to go to the shop. Kamu tidak perlu untuk pergi ke warung ya. Nah, there is a lot of food in the fridge. Jadi ketika dalam negative sentence atau kalimat negatif itu keharusannya itu tidak perlu ya, karena tidak mengerjakan. Nah, kemudian disertakan dengan alasan, yaitu misalnya kan di sini contohnya kamu tidak perlu pergi ke pasar ya. Ada banyak makanan di kulkas. Nah, seperti itu. Oke. Next. Nah, look at the example. Kita lihat ya contohnya, contoh dalam dialog yaitu between Susie and Andy. Andy have to drive the hospital. Nah, ini juga menggunakan have to. Apa kamu sudah apa kamu bisa mengendarai mobil ke rumah sakit ya? No, artinya kamu harus mengendarai mobil ke rumah sakit seperti itu ya. Nah, kemudian, ini kan Susi itu benar-benar sangat mendesak bahwa Andi harus pergi mengendarai mobil ke rumah sakit seperti itu. Nah, di sini pakai have to karena present ya sekarang ini. Kemudian di sini Susi dan Andi lagi konteksnya berbeda. Why are you so busy, Andi? Kenapa kamu selalu sibuk sekali? And then Andi, I am doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR saya. I must finish it. Saya harus, berarti benar-benar mengerjakan. Dia harus selesai hari ini juga PR-nya. Oke? Nah, ini namanya necessity, keharusan seperti itu. Ntar kalian bisa menggunakannya ya.
Nah, oke. Biasa try and learn. Kita kerjakan LKS halaman 22, kuis dikerjakan di LKS-nya saja ya. Ingat, di LKS-nya saja, tidak di buku tulis, oke? Jadi kalian ya fill in the blanks, kalian isi dengan necessity, bisa modal tadi sebelumnya, materi yang sebelumnya, bisa need to dan could to, can. Nah, misalnya lihat dulu ya. Nah, ini nih maksudnya di sini. Must, have to, need to. Nah, kalian bisa menggunakan must, have to, need to. Kemudian kalimat negatifnya ini juga untuk mengisi di kuis ini. Misalnya nomor 1, you wear uniform when you go to school. Kamu memakai seragam sekolah ketika kamu pergi ke sekolah. Oke, yang pantas itu berarti must kan, harus. You must wear uniform. Ya, kamu harus benar-benar menggunakan atau memakai seragam pergi ke sekolah, untuk pergi ke sekolah. Dan nomor 2 sampai 10 lanjut ya. Kalian dikerjakan. Artinya bisa, yang sekarang banyak ya, tinggal di Google Translate. Nah, itu ntar kalian ketemu artinya. Sekalian belajar kosakatanya harus jalan, oke? Then, do you have any question? Ada pertanyaan? Jika kalian masih rada bingung atau masih ada yang membingungkan, kalian bisa lanjut ke WA. Pertanyaan ketika misalnya buka diskusi ya. Oke, thank you for joining today class. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Selalu semangat untuk menyimak video Miss Ria, karena semua materi, semua tugas atau latihan itu lewatnya video semua, oke? Jadi benar-benar kalian menyimak sampai akhir, awal sampai akhir. Jangan langsung ke akhir, jangan langsung di tengah. Itu nanti tidak coherence ya, tidak nyambung atau tidak dimengerti seperti itu. Oke, I think enough for today. Keep spirit, keep health, jaga kesehatan. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.